Pekan ini ada satu hal paling membahagiakan buat fans Chelsea selain kemenangan di laga perdana melawan Fulham. Apa itu? Nyerang gagal mereka Liam Delap baru saja dilaporkan laku terjual. Tidak, ia tadi dijual dengan harga murahan. Meski kualitasnya kaki 5, ternyata Chelsea masih bisa menjual Delap dengan harga bintang 5. Terjualnya Delap kembali memperlihatkan jagonya marketing Chelsea saat menjual pemain. Fans rival bahkan sampai terkaget-kaget. Bagaimana bisa seorang pemain yang gagal tetap hasilkan cuan besar? Apalagi menurut sejumlah laporan Delap bukan nama terakhir yang diproyeksikan bakal mendatangkan cuan. Bagaimana bisa Chelsea melakukan semua ini? Buat fans Chelsea maupun fans rival The Blues yang penasaran dan terheran-heran, tak perlu basa-basi lagi, mari kita bedah strategi sinting Chelsea dalam menjual pemain. Masalah Chelsea sebetulnya bermula dari akuisisi Clear Lake Capital dan Todd Boehly sekitar 4 tahun silam. Sejak diambil alih oleh Taipan asal Amerika Serikat itu, The Blues mendadak jadi badut setiap kali masuk bursa transfer. Lihat saja pemain yang mereka datangkan. Prinsip jor-jorannya sama seperti era Roman Abramovich, tapi kualitas dan hasilnya beda jauh. Setiap kali bursa transfer dibuka, Chelsea selalu jadi bahan ledekan para rivalnya. Apa sebab? Mereka selalu mendatangkan pemain-pemain muda dengan harga kelewat mahal. Mending kalau akhirnya jadi pemain bintang. Faktanya, kebanyakan rekrutan Chelsea ini malah jadi pemain gagal sampai langganan cedera. Kalian bisa sebut sejumlah contohnya. Alejandro Garnacho misalnya. Datang dengan mahar sekitar 46 juta euro, kontribusinya begitu minim. Musim lalu, ex-MU itu cuma mencetak 1 gol di Premier League. Lalu ada Romeo Lavia yang dibeli 62 juta euro. Alih-alih jadi starter reguler, pemain satu ini malah lebih sering masuk ke ruang perawatan dan bangku cadangan. Chelsea tak ubahnya orang yang FOMO tiap kali belanja pemain. Mereka tak mau ketinggalan seorang pemain yang sedang hot dibicarakan sampai-sampai rela mengeluarkan kocek mahal. Tapi endingnya Chelsea malah kena tipu karena banyak pemain itu pada akhirnya cuma menu-menuin skuad. Bicara soal prospek menjanjikan yang berhasil digait Chelsea, pemain ini termasuk salah satunya. Ya, Liam Delap. Diburu banyak klub raksasa, Chelsea akhirnya memenangkan perburuan Delap di angka 35 juta euro. Namun apa yang terjadi setelahnya? Delap berakhir jadi penyerang flop di Stamford Bridge. Melihat performa impresifnya barang Ipswich Town, wajar apabila Delap membawa ekspektasi tinggi ke London Barat. Namun lihat catatan bermainnya musim lalu, sangat mengkhawatirkan. Ya kali, dari 28 laga yang dimainkan, striker satu ini cuma bisa nyekor 1 kali. Jumlah laga absennya akibat cedera bahkan jauh lebih banyak dibanding jumlah golnya. Ibarat sebuah barang, mungkin Delap ini bakal dipandang sebagai barang tak berguna. Tapi disinilah letak ajaibnya Chelsea. Gagal-gagal begini, begitu Chelsea mengumumkan status Delap bakal dijual, tiba-tiba banyak klub yang mengantre. Everton, Leeds United, sampai Nottingham Forest dilaporkan meminati jasanya. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Cepat saja Delap langsung laku terjual. Ya, laku terjual. Kemana? Ke Nottingham Forest. Biaya transfernya pun bikin semua orang melongo. Forest bersedia membayar sekitar 52 juta euro atau 45 juta pounds. Itu artinya Chelsea mengantongi keuntungan sekitar 17 juta euro dari pemain yang sudah dicap sebagai barang gagal. Publik masih kaget dengan penjualan Liam Delap ke Nottingham Forest. Seorang pemain yang gagal bisa-bisanya dijual dengan harga semahal itu di lantai bursa? Benar-benar tak masuk akal. Tapi tunggu dulu,
Tunggu sampai kalian tahu laporan bahwa Chelsea kabarnya siap meraup untung dari pemain lain. Salah satunya dari sesama pemain gagal. Fans Chelsea masih ingat dengan Baby Drogba bukan? Ya, Nicholas Jackson yang kemarin statusnya bak seorang ninja pelarian. Ditolak Chelsea tapi juga tidak diinginkan oleh Bayern Munchen. Jackson kini dilaporkan sedang berada dalam radar Newcastle United. Kalian tahu berapa bandrolnya? Chelsea mau bandrolnya seharga 60-80 juta euro. Tahu yang lebih mengejutkan dari kabar soal Jackson ini? Newcastle ternyata tak pikir panjang. Dan menurut laporan terbaru, klub berjuluk The Magpies itu siap merampungkan kesepakatan. Kabarnya Jackson akan pindah dengan mahar sekitar 65 juta euro. Padahal Chelsea dulu membelinya cuma seharga 37 juta euro. Dan perlu dicatat, ini belum termasuk potensi penjualan Enzo Fernandez. Belum juga ditambah Malo Gusto. Soal status, Enzo dan Gusto memang tidak segagal dua nama sebelumnya. Tapi harga yang dipasang Chelsea sama-sama menggiurkan. Enzo dibanderol sekitar 160 juta euro. Sementara Gusto seharga sekitar 80 juta euro. Buat fans mungkin ini overpriced. Tapi buktinya Gusto dan Enzo punya peminat. Liverpool dan Manchester City dilaporkan masih menjalin komunikasi intens demi dua pemain ini. Sebagai catatan, Chelsea saat ini sudah meraup sekitar 167 juta euro dari sektor jual pemain. Nilainya bisa menyentuh 400 jutaan euro kalau para pemain tadi laku terjual. Kalian yang penasaran mungkin akan bertanya-tanya, siapa sih orang di balik taktik marketing sinting Chelsea ini? Tapi nama rasanya tak penting, karena yang perlu kita pelajari dari Chelsea adalah cara mereka bermain di lantai bursa. Bukan soal siapa, tapi bagaimana Chelsea bisa melakukan semua ini. Sebetulnya taktik marketing yang dilakukan Chelsea ini sederhana. Selayaknya orang jualan pada umumnya saja. Kita bisa belajar dari negosiasi penjualan Enzo Fernandez dan Malo Gusto. Chelsea membuka harga masing-masing di angka 160 juta euro dan 87 juta euro untuk klub peminatnya. Di bawah itu, skip. Kalau kalian ingat, pertama kali Chelsea merekrut pemain, mereka memagari sang pemain dengan kontrak jangka panjang. Sekitar 5, bahkan ada yang sampai 8 tahun. Nah, kontrak ini membuat posisi tawar Chelsea ada di pihak yang untung. Chelsea bisa dengan entengnya bilang, suka bayar nggak suka tinggal, ke klub yang meminati pemainnya. Dalam menjajakan pemain, Chelsea juga pasti memakai data. Seperti saat membeli pemain, Chelsea mengiming-imingi klub pembina dengan potensi dari para pemain mereka di masa depan. Inilah yang membuat para pemain mereka selalu punya daya tarik besar. Chelsea tak sekedar menjajakan barang, tapi memberi janji akan potensi barang tersebut di kemudian hari. Kombinasi dari semua itu membuat Chelsea pada akhirnya bisa mengeruk keuntungan besar. Klub-klub yang meminati pemain mereka bakal tergiur dengan potensi tadi. Sayang kalau tak dibeli. Mungkin begitu pemikiran Forest dan klub-klub lain yang membeli pemain dari Chelsea. Maka mau tak mau mereka pun rela menuruti bandrol mahal dari Chelsea demi potensi tadi. Soal jual pemain, owner Amerika memang jagonya. Semua siasat Chelsea ini terbukti mujarab dalam 4 tahun kepemimpinan Clear Lake Capital dan Todd Boehly. Namun, satu hal yang kurang adalah mereka masih sering kena tipu barang bodong di sektor beli pemain. Untuk alasan itulah, Xabi Alonso masuk. Ya, sudah jadi rahasia umum kalau Xabi diberi wewenang berbeda dari para pendahulunya di Chelsea. Kalau sebelumnya Enzo Maresca, Mauricio Pochettino, dan Liam Rowe Senior cuma diberi jabatan head coach, Xabi ini diberi mandat menjadi manajer. Itu artinya, Xabi tak cuma meramu taktik, melainkan ikut berkontribusi dalam perencanaan skuad. Masuknya Xabi sebagai manajer diharapkan bisa membuat rekrutmen Chelsea berjalan lebih cerdas. Tidak lagi asal membeli pemain muda potensial, tapi membeli pemain yang benar-benar sesuai kebutuhan.
Sejauh ini setidaknya dari laga pertama IPL dan pramusim kita bisa lihat sejumlah rekrutan The Blues sudah tepat sasaran. Kalau sektor pembelian mereka sudah bagus, maka Chelsea sudah pasti bakal bertambah sangat. Coba bayangkan mereka bisa beli pemain bagus dengan harga yang lebih bersahabat. Lalu ketika pemain itu sudah menurun, tinggal jual ke klub lain dengan taktik yang tadi kita bahas. Double untung deh itu Chelsea. Well, transfer Liam Delap ke Nottingham Forest kali lagi jadi bukti. Kalau soal jual pemain, Chelsea ini termasuk salah satu yang jago. Ditambah hadirnya Sabi, ada potensi besar yang mulai kelihatan dari tim asal London ini. Gimana fans Chelsea? Yakin kalau musim ini klub kesayangan kalian bakal bangkit? Fans rival, penasaran menanti gebrakan Chelsea yang lain? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar ya. Pastikan kalian like videonya kalau kalian suka. Subscribe Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.